Sebab ada juga istilahnya GBHN gitu, guru besar hanya nama. Ternyata kebutuhan dari perlindungan hukum itu ada di dalam online. Ilmu hukum itu sebetulnya ilmu praktis. Jadi dia harus menjawab langsung kebutuhan masyarakat. Mirip kayak ilmu kedokteran lah. Kalau kedokteran itu kan orang sakit obatnya apa. Hukum juga begitu. Begitu ada fenomena orang melanggar hukum, terus kita berpikir ini sanksinya apa ya? Gitu. Kira-kira harus clear dijawab. Kalau saya sebagai dosen ya paling tidak saya harus banyak menulis. Kemudian dari situ pikiran-pikiran kita didengar, banyak berdiskusi, tidak bisa merasa paling benar sendiri, karena banyak hal yang kita tidak tahu di sekitar kita. Kita bisa belajar dari mahasiswa malah. Ya, dan iklim itu yang menurut saya di Indonesia perlu dibangun sih. Iklim untuk saling berbagi, untuk sharing, dan teknologi bisa membantu itu, Mas Haris. Mari cerita di sini. Oke, kembali lagi. Sudah lama kita tidak bertemu, tapi hari ini ada yang berbeda. Sudah kelihatan ya, kita punya ambience yang berbeda. Untuk apa? Untuk bisa menyegarkan segala informasi yang akan disampaikan. Kita ingin tahu cerita-cerita yang selanjutnya seperti apa. Dan kali ini Binus yang bercerita akan menampilkan seorang sosok yang luar biasa. Sudah mengabdi sekitar 33 tahun di dunia akademisi. Bukan perkara yang mudah, tapi ini menjadi sebuah proses panjang di mana tidak semua orang bisa melakukan hal ini. Telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu kita nyebutnya sebagai Prof. Sidarta. Apa kabar, Prof? Baik, Mas Haris. Ini kacamata keren nih sama topinya nih. Ini ciri khas nih. Kalau mau cari Prof, wah ini pasti Prof nih gitu ya. Paling tidak lebih dikenal. Lebih dikenal dan ya. terlihat lebih mudah. Gitu. Oke, Prof. Dr. Sidarta SH.M. Hum dan juga sekaligus guru besar tetap ke-16 yang dikukuhkan oleh Binus University. Betul ya, Prof ya? Ya. Apa sih menurut Prof ini panjang gelar guru besar? Apa sih yang membuat Prof ini mengejar itu gitu ya, atau hal apa yang mungkin ada di bayangan Prof gitu, seperti apa? Kalau guru besar saya kira itu konsekuensi logis dari profesi yang ditekuni ya sebagai dosen. Itu ada jenjang kepangkatan dan kalau ditekuni ujung-ujungnya mungkin akan bermuara ke situ gitu. Jadi bagi yang belum guru besar ya sebenarnya hanya tinggal menunggu waktu saja sih. Kalau mereka terus komit dan kemudian konsisten, saya kira akan sampai juga. Oke, saya sempat cari informasi lebih dalam nih, cuma saya nggak ketemu nih. Sebenarnya ya kalau bicara Prof tadi ya, guru besar sebagai jenjang ya, ketika orang memang ingin masuk ke dalam dunia akademisi gitu ya. Sebenarnya apa sih yang membuat Prof ini mencapai ke titik guru besar ini? Apakah hanya sekedar meneruskan dari jenjang akademisi, atau memang ada misi-misi dalam Prof sendiri bahwa saya harus berguna buat banyak orang gitu misalnya gitu? Apa Prof yang membuat latar belakang itu terjadi? Iya, setiap profesi kan pasti ada tuntutan yang hakikinya ya. Sama lah kalau orang masuk ke tentara ya mungkin dia pengen jadi jenderal gitu ya. Kalau jadi dosen biasanya guru besar itu menjadi impian setiap orang untuk dapat diakui, ada semacam rekognisi lah. Tapi itu kan pengakuan formal. Saya pikir kita tidak cukup dengan pengakuan formal, sebab ada juga istilahnya GBHN gitu, guru besar hanya nama. Jadi orang kenal hanya guru besar, tapi kadang-kadang cari karyanya nggak ada gitu. Kalau disuruh memilih mana pilihan yang lebih baik ya, memang guru besar sekaligus formal maupun substansialnya ada gitu. Tapi kalau disuruh memilih ya dari dua pilihan itu, saya kira semua dosen lebih senang memilih yang substansial gitu. Jadi dia memberi materi perkuliahan dengan baik, menjadi semacam kenangan bagi para murid-muridnya, mahasiswanya. Itu jauh lebih baik daripada hanya sekedar mengejar kepangkatan, apalagi kalau akhirnya itu membuat kita tidak mencapai misi untuk menjadi dosen yang baik ya. Saya pikir itu lebih baik. Makanya saya katakan tadi konsekuensi logis saja. Jadi teman-teman santai saja. Kalau memang
sampai di muaranya dan persisten akan tercapai juga. Oke, baik. Kenapa saya undang Prof. Sidarta di podcast kita yang baru ini gitu ya, dengan new look yang baru ini? Ada hal yang menarik. Apakah Prof. Sidarta ini bidangnya adalah hukum ya? Kalau kita lihat segala sesuatu hukum tuh terkesan menyeramkan gitu ya, sesuatu yang mungkin saklek gitu ya, sesuatu yang mungkin orang tidak ada pilihan gitu ya. Nah ini menarik, ada satu hal yang saya sempat dengar datang juga ke pengukuhan Guru Besar Prof. Ada istilah yang beliau sampaikan kaitannya dengan multisentrisme humaniora digital. Nah, apa hubungannya, yang saya berpikir sebagai orang awam ya, dengan lihat ini, apa hubungannya antara hukum, dunia humaniora dan digital? Nah ini menarik, kata digital juga menarik, karena kesannya digital itu hanya dunia IT saja ya, tapi ternyata dalam dunia hukum dan humaniora itu terjadi. Nah ini yang jadi penasaran nih Prof, mungkin bisa share apa sih itu gitu ya, kurang lebih, silakan. Ya, begini Mas Haris, saya kira kita sepakat sekarang tuh eranya digital ya, dan BINUS adalah satu perguruan tinggi yang menaruh perhatian terhadap perkembangan digital. Orang kenal BINUS pasti kenal IT, ICT dan sebagainya. Nah, ketika ada jurusan hukum didirikan di BINUS, pesannya tentu saja kita harus memanusiawikan manusia, walaupun kita aktif dalam dunia digital. Makanya istilah digital humanities itu menurut saya lebih tepat terjemahkan menjadi humaniora digital, tapi bukan dalam makna sebagai metode kita menganalisis misalnya teks yang digital gitu ya, dengan alat bantu artificial intelligence, bukan itu ya. Jadi humaniora sendiri sebetulnya adalah satu area keilmuan yang bertujuan untuk lebih memanusiawikan manusia. Jadi humanus menjadi humanior, itu sebetulnya. Nah, ketika di era digital ini kita pasti akan mengalami potensi untuk menjadi dehumanisasi. Orang menjadi kurang bisa berkomunikasi, sisi sosialnya mungkin menurun gitu, cara kita berkomunikasi bahkan dengan orang tua sendiri mungkin sudah berubah gitu. Nah ini tidak boleh terjadi, menyebabkan kita mengalami dehumanisasi itu. Nah cara pandang dari persoalan-persoalan ini tidak boleh hanya dari sisi teknologinya atau dari sisi yang sangat monodisiplin, makanya saya sebut multisentrisme. Jadi ada banyak sisi dalam humaniora digital itu yang masing-masing area keilmuan bisa bekerja sama untuk menggarapnya, dan itu akan dikembalikan lagi untuk lebih memanusiawikan manusia. Sebenarnya itu sih intinya. Dan saya mengambil contoh kan banyak dalam pidato pengukuhan itu banyak hal-hal yang sebenarnya menunjukkan kita mungkin belum siap ya, secara hukum kita belum siap. Dengan kondisi ini kita masih seperti terbata-bata, tergagap-gagap dengan teknologi. Akibatnya hukum kita tidak siap, dan kita bisa membuat satu policy atau satu putusan yang mungkin bisa merugikan. Dan itu berbahaya kalau tidak dipikirkan sejak sekarang. Makanya bidang-bidang, saya sebetulnya lebih ke filsafat hukumnya. Jadi dari cabang dari disiplin hukum yang paling abstrak itu adalah filsafat hukumnya. Dan saya kira itu tugas filsafat hukum masa depan maupun masa depan filsafat hukum. Ada di multisentrisme humaniora digital itu. Kelihatannya jadi serius ya ngomong kita ya. Prof, kalau kita lihat ya, kalau di TV, di berbagai masyarakat atau di lingkungan masyarakat sendiri sebenarnya ada ya, terbayang nggak sih Prof? Kira-kira ada satu kasus tertentu, nah ini kaitannya dengan multisentris humaniora digital gitu misalnya. Ada nggak sih di kehidupan sehari-hari mungkin bisa lebih mudah digambarkan dengan apa yang Prof sampaikan? Sebenarnya pada saat orasi pengukuhan itu ada satu kasus yang mungkin kita bisa tertawa ya, menyimaknya. Itu kasusnya sebenarnya terjadi di Eropa. Ada satu wanita yang merasa sangat shock. Dia tidak siap. Mengapa? Karena avatarnya, jadi di dunia virtual itu ternyata dilecehkan secara seksual. Jadi dia merasa, wah ini seperti dirinya ikut kena gitu, ikut terguncang.
pertanyaannya dia harus lapor kemana? Karena yang dilecehkan secara seksual itu avatarnya dia, bukan dirinya dia kan. Kalau kita lari ke peraturan perundang-undangan kita ya nggak ada. Korban itu harus manusia yang real gitu. Nah, tapi saya yakin ini akan berkembang nanti. Mengapa? Karena kita tahu sendiri kemajuan teknologi itu bisa membuat kita menjadi tadi ya, menjadi hidup dalam dunia virtual. Dan dunia virtual itu dunia yang imitasi sebetulnya. Saya bayangkan kalau kita punya rumah sekarang di dunia nyata yang real ini, kemungkinan kita juga bisa membeli rumah di dunia yang virtual kan. Nah, itu akan ada aspek-aspek hukumnya yang sangat complicated. Tadi contohnya aspek hukum pidana, pelecehan itu aspek hukum pidana. Itu saja notabene di Eropa yang sudah cukup progresif perkembangan hukumnya, itu mereka masih tergagap-gagap gitu. Apalagi sistem hukum kita. Nah ini menarik ya Prof ya, karena dunia maya dan kalau kita kenal dunia metaverse gitu yang hal-hal seperti itu sampai masuk ke dalam kehidupan sehari-hari, sampai mulai dari apapun yang dilakukan dalam dunia nyata itu bisa dilakukan di dunia maya juga sekarang ini gitu ya. Nah artinya dari apa yang sampaikan berarti bagaimana ternyata kebutuhan dari perlindungan hukum itu ada di dalam online, dan Prof Sidarto itu menjawab ya kebutuhan itu gitu ya, atau enggak hal-hal yang memang sekarang ini ke depan akan dibutuhkan sekali gitu, bagaimana tadi ya kebutuhan di dalam dunia maya kaitan dengan hukum itu sendiri. Ya Mas Haris, ilmu hukum itu sebetulnya ilmu praktis. Jadi dia harus menjawab langsung kebutuhan masyarakat. Mirip kayak ilmu kedokteran lah. Kalau kedokteran itu kan orang sakit obatnya apa. Hukum juga begitu. Begitu ada fenomena orang melanggar hukum, terus kita berpikir ini sanksinya apa ya? Gitu. Kira-kira harus clear dijawab gitu. Jadi produknya itu adalah keputusan konkret bagaimana suatu pelaku itu dapat diproses. Sanksinya jelas gitu, dan masyarakat bisa belajar dari kesalahan dia untuk tidak mengulang. Sebenarnya itu ilmu perilaku juga, ilmu hukum itu. Sehingga apabila terjadi satu penyimpangan, baik penyimpangan melanggar hukum positif misalnya atau mengganggu sisi moral, hukum harusnya tampil ke depan untuk menjawab itu. Jadi tetap saja dimanapun selama masyarakat ada, hukum itu pasti ada. Untuk mengawal itu. Nah ini kan Prof selalu juga berkecimpung di dunia Gen Z ya, anak-anak mahasiswa sekarang ini segala macam gitu ya. Apakah tantangan bagaimana tadi ya dunia hukum itu menjadi lebih mudah, atau mungkin apakah tren orang untuk mendalami bidang hukum itu sendiri itu menurun gitu ya? Karena kalau saya lihat dengar tadi bagaimana pemaparan tentang multisentrisme humaniora digital, harusnya ini saya pikir ini pemikiran yang kekinian ya, di samping dengan dunianya juga ada, lalu yang sekarang ini tingkat digitalisasi dari anak muda juga ada tinggi gitu ya, tinggal bagaimana hukum mengikuti. Betul. Ada tantangan atau hal apa nggak yang biasa Prof ketemu dengan anak muda ini? Pada dasarnya hukum itu harus mengikuti perkembangan yang ada ya. Secanggih apapun perkembangan masyarakat, hukum tidak boleh tidak ada. Hukum itu kan sebenarnya kalau ditanya lahirnya kapan sih? Lahirnya kalau ada potensi perbenturan kepentingan. Misalnya kalau saya terdampar di sebuah pulau sendirian, saya mungkin nggak butuh hukum ya. Tapi begitu ada kepentingan orang lain, satu orang saja, kita sudah harus berpikir nih gimana ngebagi kalau ada satu ekor ikan yang terdampar di pantai, ini yang dapat ekor siapa, yang dapat kepala siapa, itu kan kemungkinan sudah bisa jadi pangkal keributan itu. Jadi begitu ada potensi perbenturan, mungkin kita harus bikin perjanjian dulu dan sebagainya. Nah kita bisa bayangkan ketika teknologi sudah maju, hukum tidak boleh sampai membiarkan, biarlah teknologi yang menyelesaikan. Apakah misalnya kita rela kalau manusia itu bersengketa yang menyelesaikan mesin misalnya, atau dengan artificial intelligence? Saya pikir tidak bisa, karena manusia harus diselesaikan dengan norma-norma kemanusiaan. Dan itu hanya manusia yang bisa menyelesaikannya. Jadi saya kira tidak akan rela bahwa hakim-hakim itu diganti dengan teknologi
kecerdasan buatan ya. Oke. Sebab secerdas apapun teknologi itu dibuat, dia akan tunduk pada si pembuatnya kan. Dan kepentingan dari si pembuatnya bisa jadi akan terselip dalam teknologi itu. Dan kita bisa bayangkan itu sangat berbahaya. Wow. Ini saya jadi pengen kuliah hukum lagi nih, Prof. Pengen kuliah lagi di bidang hukum gitu ya. Anak-anak muda sendiri bagaimana sih, Prof, antusiasme? Nah, dunia ini hukum menarik apa nih yang sekarang? pertanyaan Mas Haris tadi. Apakah dengan kondisi sekarang orang menjadi menurun dalam belajar hukum? Dulu ya ketika belum banyak terjadi penjurusan, fakultas-fakultas belum banyak, fakultas yang standar itu biasanya ya ekonomi, teknik, hukum, betul. kedokteran gitu-gitu ya. Sekarang kan sudah sangat multidisipliner dan interdisipliner gitu ya. Hukum berarti kan dari dulu diperhitungkan sebagai satu disiplin yang tua gitu, yang saya katakan yang klasik lah. Nah, uniknya ketika masyarakat makin mengalami ketidakpastian, orang makin mencari hukum. Saya ingat ketika terjadi kerusuhan tahun 98 itu, salah satu fakultas yang booming itu hukum. Jadi makin huru-hara sebetulnya kita makin hukum makin dicari orang. Mungkin karena makin banyak kasus ya, jadi orang makin mencari gitu. Ada penelitian juga, survei yang menunjukkan bahwa lulusan fakultas hukum itu termasuk yang sebenarnya daya serapnya tinggi. Jadi mirip kedokteran hampir sama dengan itu. Orang lulus kedokteran sebagian langsung terserap di pekerjaan sebagai dokter. Nah, hukum ini kan hampir setiap sudut atau area kegiatan apapun ada aspek hukumnya kan. Kita bikin kampus ini saja kan ada divisi legalnya yang harus nangani perjanjian, yang harus nangani misalnya labor turnover, segala macam orang keluar masuk ya sebagai pekerja, ada gugatan dan sebagainya itu selalu muncul. Perusahaan saya kira orang franchise itu hukum semua. Jadi aspek hukum akan selalu ada ya di setiap area dan mungkin saja orang belajar hukum itu makin spesialis ya. Jadi setelah lulus jadi sarjana hukum, tapi kemudian kayaknya saya lebih senang hukum pertambangan. Jadi ketika hukum pertambangan dia akan mempelajari berbagai macam seluk pertambangan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dia menjadi expert di bidang itu. Jadi ketika membuka kantor konsultan, saya kira dia bisa ada setiap kantor konsultan mungkin akan ada keahlian juga bahwa kantor konsultan hukum ini atau kantor advokat ini memang spesialisasinya di hukum pajak, hukum pertambangan, hukum apa seperti itu. Spesialis kaitannya dengan ITE itu banyak, Prof. Artinya gini, dunia sekarang kan, kalau apa-apa upload di sosial media segala macam, ternyata itu melanggar hukum atau dengan undang-undang ITE ini, ini kena segala macam gitu ya. Nah, apakah itu juga banyak ya? Karena sekarang ini kan apa-apa pakai pengacara gitu ya, apa-apa, kesadaran hukum mungkin udah mulai tinggi. Betul. Gitu ya. Itu juga terasa sekarang ini kaitan dengan hal-hal ya kehidupan sekarang yang ada sekarang ini gitu ya. Makanya ketika kita mendirikan jurusan hukum dan BINUS sudah punya branding IT-nya kuat, kita lalu mendefinisikan hukum bisnisnya BINUS itu adalah salah satunya ya, ada 2 rumpun sebetulnya yang kita definisikan, salah satunya adalah ICT Law. Ya, Information and Communication Technology Law. Nah, di situ ada Cyber Law, ada Intellectual Property Right, karena kita menganggap dalam dunia siber itu penghormatan kita terhadap hak kekayaan intelektual, terutama yang punya orang lain itu jangan sampai menjadi menjadi mudah. Apalagi kita lihat ada ChatGPT sekarang segala macam perkembangannya kan orang dengan gampang mengklaim punya orang lain dengan sedikit bantuan teknologi sudah blur, sudah nggak kelihatan lagi ini punya siapa. Padahal itu boleh dikatakan bagian dari cheating juga kan. Nah, itu berbahaya, makanya kita sudah memikirkan sebetulnya. Lalu yang satu lagi itu adalah International Trade and Commercial Law. Jadi itu di bidang bagaimana orang harus beraktivitas, menanamkan modal, investment law dan memanfaatkan lembaga-lembaga pembiayaan dan perbankan. Jadi kita menganggap hukum bisnis kita tuh itu gitu. Dan menurut saya itu menarik karena kita sudah coba bereksperimen selama 12 tahun perjalanan bisnis law, kelihatannya sih menarik ya. Ya saya yang mengikuti perjalanan ini, Prof. Diyat ini salah satu pendiri program hukum di BINUS, dan
kaitannya dengan tadi ya, hubungan dengan teknologi dan humaniora dimainkan di sini ya. Saya pikir ini menjadi sesuatu yang 12 tahun itu punya cara pandang ke depan gitu ya. Dan sekarang ini ternyata hal-hal itulah yang dibutuhkan gitu ya. Dan kesanalah memang hukum itu harus bisa tadi ya beradaptasi dengan lingkungan maupun kebutuhan masyarakat itu sendiri sih. Ada satu sih Mas Haris, teknologi sekarang ini membuat batas-batas negara kan menjadi semakin kabur ya. Betul. Apa yang kita lakukan sekarang, misalnya acara ini kita upload, tidak hanya di Indonesia yang bisa melihat, seluruh dunia bisa melihat. Betul. Nah, menjadi persoalan di situ adalah kedaulatan negara juga makin menurun ya. Itu menarik ya, kalau posisi negara kita kedaulatannya itu tidak cukup, posisi tawarnya itu akan gampang sekali untuk didikte oleh negara lain. Saya ambil contoh begini ya, kasus ChatGPT lah kita gambarkan ya. Itu kan di Italia itu dengan tegas negaranya kemudian ngeblok untuk sementara, minimal untuk sementara untuk tidak digunakan, mereka blok di situ. Saya nggak yakin tuh kalau negara kita punya bargaining position seperti Italia gitu, punya kemampuan untuk mengatakan, oke, kami lihat bahwa data pribadi dari warga negara kami ini berbahaya nih, gampang untuk dimanfaatkan gitu. Oke, kamu rapikan dulu, baru setelah itu kamu bisa beroperasi. Dan OpenAI-nya yang mengembangkan ChatGPT itu mau nggak mau terima kan? Padahal kalau kita lihat pengguna internet di Indonesia itu kan besar sekali, itu pangsa pasarnya besar, berarti sebenarnya posisi tawar kita itu sebenarnya tinggi. Nah itu ada problem, karena apa? Karena reduksi kedaulatan negara kita menjadi menurun, akibatnya pemain-pemain baru sekarang yang disebut dengan the real ruler of the world itu bukan negara lagi sekarang, tapi perusahaan-perusahaan yang punya global, bargaining position, perusahaan global yang menguasai teknologi sekarang ini. Bukan perusahaan nasional lagi, perusahaan global. Betul. Yang menguasai ya multinational corporation. Betul. Yang notabene mungkin asetnya bisa mengalahkan banyak APBN-nya banyak negara di Afrika atau di sebagian negara Asia. Iya. Ada mimpi Prof melihat kondisi itu. Bagaimana Prof? Ya kalau bicara tentang empowering ya, dia bicara akademisi segala macam. Apa sih Prof punya mimpi apa nih? Melihat tadi saya menyambungkan dari yang Prof bahwa terutama ya bagaimana supaya Indonesia ini lebih daya tawarnya lebih bagus lagi, atau enggak bagaimana dunia hukum ini kaitannya dengan tawar menarik sebuah negara, atau Prof punya mimpi besar buat bangsa ini Prof gitu. Apa yang menurut Prof atau pandangan apa? Untuk meningkatkan posisi tawar negara kita sebenarnya satu syaratnya, tapi itu susah. Jangan jadi bangsa follower. Harus menjadi bangsa yang trendsetter. Contoh yang gampang begini ya, kalau kita datang ke Mangga 2 kita mau beli mouse misalnya. Kan kita nggak bisa menyebut saya mau beli titikus. Walaupun menurut lembaga bahasa kita, mouse itu yang kita pakai bukan mouse tikus ya, itu bahasa Indonesianya titikus gitu. Tapi kenapa kita harus menyebut mouse? Karena pembuatnya, si creator dari inventornya itu menamakan itu mouse. Artinya dari segi bahasa saja kita kalau hanya jadi follower, kita harus mengalah gitu, mengalah ke yang bikinnya, yang menemukan itu. Nah, kalau kita menjadi bangsa penemu, kan kita bisa mendikte orang lain yang ngikuti kita. Sama seorang pencipta lagu lah, dia pakai lirik apapun, yang ngikuti lagu dia ngikuti lirik itu gitu. Kita sekarang dalam posisi sebagai apa? Itu harus ada semacam komitmen kita. Nah repotnya kita walaupun menjadi kreator pun kadang-kadang kita nggak percaya diri untuk memperkenalkan satu istilah yang orang lain ikut ya. Ya contohnya kalau saya punya rumah, saya dirikan developer dirikan rumah, saya lebih senang menyebutnya riverside resident daripada rumah pinggir kali kan sebenarnya gitu, karena nggak laku barangkali gitu. Jadi jangan intinya gitu. Penting ya. Jadi bangsa inventor atau bangsa creator. Kalau dalam dunia hukum, Prof punya mimpi apa? Bagaimana memajukan hukum di Indonesia terutama ya, atau enggak? Bagaimana sebenarnya hukum ini sih gitu ya? Apa ada punya mimpi apa untuk? Ya Prof sudah guru besar, dalam arti pasti punya pemikiran-pemikiran yang saya pikir ini menjadi
gambaran ya sebenarnya apa sih yang mau dikontribusikan gitu ya. Ya, hukum itu punya banyak fungsi ya. Kalau hanya sekedar menjaga status quo, artinya ya masyarakat berkembang kayak gini aja. Yang penting kalian jangan ribut. Kita bisa membuat hukum itu sebagai ya tertib sosial gitu. Fungsinya untuk menjaga masyarakat itu tetap tertib. Atau kita mencoba membuat hukum yang tadi bisa merekayasa masyarakat. Nah itu kita jangan taruh hukum di belakang, kita taruh hukum di depan. Jadi ibaratnya kalau saya ambil contoh, kalau lalu lintas itu buruk, jangan kita jaga status quo keburukan itu dengan hukum, tapi justru kita ingin membuat hukum yang bisa mengubah masyarakat yang tidak tertib jadi tertib. Nah disitulah sebenarnya perannya banyak aspek ya. Kalau kami sebagai akademisi seperti saya, kan menjaganya itu di wilayah paling hulu. Orang sebelum jadi sarjana hukum kita didik gitu. Tapi tidak cukup kan hanya dengan akademisi yang berkuar-kuar. Kita membutuhkan ada kerjasama dari lembaga pembuat hukum, DPR dan sebagainya gitu. Kemudian lembaga penegak hukumnya ada kepolisian, ada kejaksaan, ada kehakiman, sampai ke lembaga pemasyarakatan. Nah repotnya kadang-kadang orang menyalahkan hukum itu hanya di sisi hukumnya, padahal hukum itu berkorelasi dengan banyak area kan, banyak sistem. Intinya kalau politiknya buruk, hukumnya buruk. Kalau dimensi sosialnya buruk, hukumnya juga buruk gitu. Hukumnya buruk mungkin akan punya efek juga terhadap dimensi sosial dan sebagainya. Jadi saling terkoneksi ya. Kalau ditanya mimpinya apa, saya pikir yang paling penting itu kita mengukur diri sih. Mampunya kita bikin apa ya. Kalau saya sebagai dosen ya paling tidak saya harus banyak menulis. Kemudian dari situ pikiran-pikiran kita didengar, banyak berdiskusi, tidak bisa merasa paling benar sendiri. Karena banyak hal yang kita tidak tahu di sekitar kita, kita bisa belajar dari mahasiswa malah. Ya, dan iklim itu yang menurut saya di Indonesia perlu dibangun sih. Iklim untuk saling berbagi, untuk sharing, dan teknologi bisa membantu itu, Mas Haris. Iya, saya juga melihat juga karya-karya Prof di dalam hasil penulisan buku-buku gitu ya. Buku yang paling menarik yang mungkin Prof bisa share ke kita apa Prof? Kira-kira? Ya tergantung ini ya. Level yang mau dikejar ya. Kalau area saya seperti filsafat hukum, ada buku yang klasik-klasik itu harusnya dibaca oleh para ahli hukum kita ya. Misalnya tadi Mas Haris ngomong tentang hukum itu sepertinya membuat orang dalam kondisi terjepit gitu ya. Itu sudah dibicarakan dari sejak lama, misalnya Hart itu seorang ahli hukum dari Oxford itu udah pernah ngomong tentang gunman situation gitu. Jadi orang hukum itu seperti orang ditodong pistolnya begini. Gitu. Mengapa? Karena kita kalau berurusan dengan hukum kan kita nggak bisa milih-milih sendiri. Polisinya kita nggak bisa milih, jaksanya nggak bisa kita milih kan, hakimnya nggak bisa kita milih. Kita harus terima nasib tuh. Bayangkan kalau mereka bukan orang yang baik-baik kan, kita harus terima nasib. Kan beda kalau saya berhadapan dengan dokter kan. Kalau saya nggak suka dokternya, detik itu juga saya bisa ganti dokter. Nah itu yang menurut saya perlu dipikirkan oleh orang hukum, bahwa belajar hukum itu ternyata perlu serius dan perlu komit ya terhadap tuntutan-tuntutan moralitas dan sebagainya. Oke, Prof. Kelihatannya serius terus ya Prof ya. Kapan mainnya Prof? Sebenarnya ini bermain ini dengan Mas bermain ya. Ini ya kelihatan kalau Prof, dokter gitu kan, atau enggak akademisi kelihatannya serius. Kok saya lihat tadi Prof, pakai topi gitu kan, topi aja mereknya anak muda sekali gitu, kacamatanya juga kekinian. Ya saya pikir sosok Prof ini, saya pikir nggak kelihatan memang sosok orang hukum yang kaku, kayaknya fleksibel, ketemu dengan mahasiswa, ketemu dengan anak muda segala macam. Hobinya apa sih Prof ini, atau bagaimana menikmati hidupnya nih Prof? Saya pikir saya suka menulis, membaca ya. Saya pikir itu hobi yang menarik sih. Untuk ya karena dari situ sebenarnya apa yang kita baca kan apa yang keluar dari mulut kita kadang-kadang. Apa yang kita tulis sebenarnya itu hanya sekedar
mengaksentuasi ya, menambah retensi daya ingat kita aja. Gara-gara saya pernah menulis itu, ketika Mas Haris ngomong, saya jadi ingat, oh dulu saya pernah nulis ya mengenai itu ya. Jadi ketika diomongin, jadi semakin banyak indera kita libatkan, sebenarnya kita semakin kurang pikun sih. Oh gitu ya. Iya. Jadi terolah Betul. rangsang terus ya otak untuk bisa berpikir, dan itu bikin awet muda katanya. Betul. Misalnya mengendarai mobil ya, kalau Anda jadi sudah terbiasa nyetir, harusnya jangan berhenti nyetir. Oke. Karena itu menggerakkan semua aktivitas kita. Jadi Sehari-hari kalau pagi ngapain? Olahraga atau apa yang olahraganya juga saya termasuk kadang-kadang suka terdistraksi ya. Oke. Jadi sudah tekad niat mau olahraga, begitu lihat ini kayaknya ada diskusi menarik di TV nih. Kadang-kadang suka atau sedang naik sepeda statis itu seringkali ya berhenti dulu denger ya. Oh ini lagi ngomong apa? Padahal lihat wah ini kurang. Saya sehari-hari biasanya ada target kalau bisa jalan 6.000 langkah gitu. Oh, 6.000. Makanya seperti ini, 6.000. Tapi jarang tercapai itu ya. Tapi kata orang juga harus selalu bahagia ya. Kalau dia dari Prof nih kelihatan mukanya bahagia. Makanya jadi dosen itu usianya agak panjang-panjang. Oh gitu ya. Ya. Oke. Ya menarik ya, sebenarnya banyak hal juga yang kita ingin lebih tahu lebih dalam tentang terutama Prof Sidarta kaitan dengan filsafat hukum. Menarik tadi multisentris, humaniora digital, bagaimana hukum humaniora dan digital itu saling memberikan satu sinergi ya, sehingga ini menjadi sesuatu yang menarik yang kita pikir ini memang harus ya sekarang ini ada, dan anak muda pun juga harusnya bisa lebih, yang mungkin orang dulu hukum kurang menarik atau ilmu lama harus sekarang lebih kekinian nih, betul ya Prof? Kalau belajar hukum hanya memandang ini perdata, pidana, tata negara. Nah itu biasa kemungkinan begitu tuh. ya itu basic ya, tapi banyak pretelin-pretelinnya gitu ya. Peritel-peritelannya itu apa? Rincian-rincian kecilnya itu yang sangat menantang. Kadang-kadang kita udah nggak bisa lagi memilah-milah ini perdata atau pidana, itu tata negara atau internasional dan sebagainya, itu sudah blur, sudah campur aduk. Dan kita harus sebagai orang hukum harus menjawab itu dengan argumentasi yang tepat. Makanya penalaran hukum itu menurut saya inti dari segala belajar hukum. Belajar hukum itu bukan menghafal sih. Jadi kalau terutama di negara-negara yang sudah maju ya, kalau mereka menyebut I'm a lawyer itu kan kayaknya keren banget nih. Iya. Kalau di tempat kita kan kadang-kadang masuk fakultas hukum tuh setelah di fakultas di mana-mana nggak diterima gitu. Masuk fakultas hukum aja gitu. Iya. Oh gitu ya. Tapi sekarang sepertinya kan kesadaran hukum juga masyarakat sudah tumbuh dan bertambah gitu ya. Saya ingat Prof Har itu mengatakan ciri dari negara yang sudah maju peradabannya itu masyarakatnya taat hukum. Kita bisa bayangkan ya, misalnya dulu ya di Indonesia sekarang sudah mulai bagus ya kereta apinya dan sebagainya. Di negara-negara yang sudah maju kan mereka jarang sekali meriksa itu karcis. Dulu kan kita harus pakai karcis yang dilobangin itu. Iya ya betul. Nah sekarang mungkin dengan teknologi kan nggak perlu lagi, Anda bisa pesan karcis secara digital jauh-jauh hari gitu lewat elektronik gitu. Dulu kan harus diperiksa kondekturnya satu persatu dan itu banyak penyelundupan di sana. Kalau negara yang maju nggak. Orang antri itu dengan tertib gitu, naik bus dengan tertib dan segala macam. Nah kita ingin orang taat hukum itu cerminan dari majunya peradaban kita. Termasuk kalau kita keluar negeri kan sekarang ada e-paspor segala macam, kan nggak perlu antri di loket kan, dia langsung. Nah bayangkan teknologi itu sebenarnya efisiensi kan, membuat orang menjadi efisien, tapi tetap pangkalnya adalah bagaimana bisa nggak saya menaati hukum bukan karena diawasi, tapi lebih karena kewajiban saya lah untuk menaati hukum. Itu menarik. Waduh, ini saya kok jadi memandang hukum tuh menjadi sesuatu yang menarik ya, dan ternyata hukum ini humanis sekali gitu ya. Nggak orang takut tadi yang Prof sampaikan, hukum itu udah nggak ada pilihan ya loh, hidup atau mati kan gitu ya. Tapi kalau dilihat dari cerita Prof, iya dunia hukum menjadi dunia humaniora juga yang kita pikir sangat dekat dengan lingkungan kita juga kan gitu. Bukan sesuatu yang ditakutkan gitu ya Prof ya. Hukum itu kan sebenarnya ada banyak aspek ya. Ada hukum yang sangat kaya dengan nilai-nilai yang
sampai kalau Anda cabut pun hukumnya nilainya itu masih ada. Misalnya ada larangan orang membunuh. Ada di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasti larangan membunuh itu ya, pasal pembunuhan. Bayangkan kalau pasal itu dicabut, kita masih tetap merasakan bahwa pembunuhan itu tidak layak untuk dilakukan. Itu menunjukkan bahwa hukum itu memperhatikan sekali nilai-nilai seperti itu. Tapi ingat, ada hukum-hukum yang nilai-nilainya itu sangat tipis ya. Misalnya tanda lalu lintas itu, kalau hari ini ada tanda dilarang parkir, kalau besok dicabut tanda itu, tiba-tiba ada orang parkir di situ, kita nggak boleh marah-marah. Karena apa? Karena batasan boleh parkir tidak boleh parkir itu nilainya tipis gitu, tidak mengandung nilai kebaikan yang frontal seperti membunuh itu. Nah, karena ada gradasi hukum yang demikian luas, kita juga harus pandai-pandai memilah-milah mana hukum yang sepantasnya itu kita jaga, karena itu terkait dengan penghormatan kita terhadap hak orang lain misalnya. Ada mungkin nilai-nilai yang bisa kita kompromikan gitu. Tapi sebaik apapun hukum itu dibuat, ujung-ujungnya kan kembali ke komitmen kita kan. Hukum itu baru galak kalau yang melanggarnya sedikit. Ya, bisa dicek kan kalau kita lewat jalur busway, kalau yang melanggarnya 1-2 orang, polisi bisa galak kan. Tapi kalau yang melanggarnya udah banyak, polisi kan pura-pura nggak tahu. Hukum itu kayak gitu. Jadi kalau kita berkomitmen kita ingin menegakkan hukum, mulainya harus dari kita, supaya tidak banyak orang yang ikut-ikutan melanggar. Karena begitu banyak pelanggaran terjadi, hukum itu menjadi dicuekin orang. Wah, ini menarik sekali ya, kalau ditelusuri bisa kita cukup lama nih ngobrol. Tapi kita lihatlah bagaimana nanti kita cari waktu lah dengan Prof Sidarto bicara tentang hal-hal kaitan dengan hukum, humaniora dan digital. Prof, terakhir Prof, punya filosofi hidup dong. Ya, apa sih yang melatar belakangi sehingga Prof ini sampai kelihatan tetap semangat gitu ya, konsisten dengan keilmuannya, lalu juga tetap memperhatikan diri untuk selalu menjaga kebugaran. Ada filosofi hidup mungkin yang bisa di-share ke kita semua? Iya, sebenarnya ini bukan filosofi dari saya, jadi originalitasnya enggak dari saya ya. Tapi saya ingat ada tokoh Socrates itu pernah mengatakan begini ya. Hidup yang tidak pernah kita renungkan, tidak pernah kita refleksikan, itu hidup yang tidak layak dijalani, kata dia. Jadi kita bisa bayangkan setiap komponen termasuk di ruangan ini kan ada banyak sekali elemen-elemen gitu ya. Tapi kita yakin baut atau apa di sini, yang ada di sini sekecil apapun dia punya fungsi kan terhadap ini. Mungkin untuk menjaga supaya ini lebih ini segala macam dia tegak dan sebagainya, dia ada fungsi. Jadi saya bisa bayangkan saya lahir di dunia tentunya pasti ada misi dan fungsi saya di sini. Itu yang harus kita cari bareng-bareng sih. Misalnya saya lahir di sini, kerja di BINUS, itu fungsi saya apa ya gitu. Kalau kita bisa merenungkan itu, mungkin kita berusaha untuk sedekat mungkin menuju ke fungsi itu gitu. Nah itu saya pikir harus kita cari bareng-bareng sih. Belum tentu saya ketemu juga, cuma minimal itu saya kira filosofi yang harus kita pegang, bahwa kita harus bisa menjadi lebih baik. Dan memberikan nilai manfaat buat orang banyak ya Pak? Nah itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Wow, menarik ya, dengan semangat fostering empowering yang kita selalu juga gaungkan, bagaimana kita bisa membina dan juga bisa memberikan nilai manfaat besar buat masyarakat kita, yaitu menjadi sesuatu nilai hidup yang mungkin tidak ada nilainya juga gitu ya, akan sangat besar manfaatnya. Prof, thank you. Sama-sama. Sekali lagi, sampai ketemu lagi. Saya happy banget ketemu dengan Prof. Banyak hal dalam diskusi kita ini yang mungkin titik-titik poin yang kita pikir ini menjadi satu inspirasi buat kita semua ya, terutama bidang Prof yang selalu jaga. Salam buat keluarga. Terima kasih sudah diundang juga. Lagi. Semoga ada manfaatnya obrolan yang singkat ini ya. Thank you, sampai ketemu lagi di program Cerita Beniasian berikutnya. Mari cerita di sini.